Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan hari ini kita kedatangan teman bicara yang spesial banget, Cel. Spesial banget karena beliau ini jarang-jarang datang ke Manado. Walaupun sebenarnya ke Manado seperti podcast sebelumnya ya, yang saya sudah sempat sounding bahwa beliau kesini juga semacam reuni atau pulang kampung. Yeah. Dan hari ini akrab nih disapa sebenarnya Mbak Kanti. Tapi karena dia di Manado jadi kita sapa Kak Kanti. Kanti Wejanis, apa kabar Kak? Kabar baik, apa kabar Dila? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih diundang lagi ke sini. Iya ya ampun. Saya yang berterima kasih karena pasti nih apa yang akan disampaikan Kak Kanti pasti sangat bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan. Dan ya. hari ini tuh kita akan ngebahas tentang bukunya Kak Kanti. Ini teman-teman sobat literasi ada di depan sini. Nanti juga kalau mau order juga bisa udah bisa di-order kan? Di Gramedia ada di berbagai toko buku online atau marketplace online Juga ada ya. Kalau di Gramedia juga tersedia ya. Tersedia kalau belum habis. Kalau belum habis. Iya. Dan karena buku ini penting banget sebenarnya dan ini akan diceritakan oleh Kak Kanti. Kak Kanti juga ini sebagai seorang penulis dan advokat, kemudian juga menerbitkan novel pertamanya Saraswati pada tahun 2006 dan menjadi nominator pada saat itu menjadi nominator penulis muda berbakat penghargaan sastra Katulistiwa dan tahun 2007. Kalau sekarang tuh Kusala Literary Award ya. Dan juga Kak Kanti ini menempuh pendidikan S1-nya di Atmajaya, Jakarta, kemudian melanjutkan S2 Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional di Universitas Groningen, Belanda, di Belanda ya guys. Kemudian pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan profesi advokat peradi dan mulai menjalankan kantor hukum Robean Yanis dan Associate sejak tahun 2012. Jadi kalau misalnya pengen ada bantuan-bantuan hukum atau ada case-case yang pengen itu bisa langsung hubungin Kak Kanti lewat Instagramnya apa Kak Kanti? Penulis optimis. Penulis optimis. Ya. Oke. Hari ini kita tuh dan Kak Kanti ini juga perlu teman-teman tahu, sobat literasi tahu bahwa teman bicara kita kali ini adalah seorang ketua Koperasi Penulis Bangsa Indonesia, Presidium Alinea, dan pendiri serta pengelola Baca di Tebet, Perpustakaan dan Ruang Temu yang memang lagi hype ya. Kalau di Tebet tuh paling hype sudah selain Eco Park ya. Eco Park Tebet. Oke, Kak Kanti, cita-cita titik 2 petani. Itu adalah lahir dari rahim pikirnya Kak Kanti. Bener ya. Dan dari sekian banyak sebelum Dila masuk ke sebenarnya buku Kak Kanti, Dila pengen tanya dulu nih. Dari sekian banyak jabatan penting dari gerakan kepenulisan kemudian literasi, yang paling menggelitik sebenarnya sebagai ketua Koperasi Penulis Bangsa Indonesia. Boleh nggak cerita sedikit? Apa sih bagaimana kerjaan-kerjaannya atau tujuannya dalam koperasi itu tuh apa sih Kak? Ya, saya ingin membuat suatu kemandirian ya, ingin memulai suatu kemandirian bagi teman-teman penulis. Karena sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, profesi penulis itu sebenarnya sangat mulia dan sangat dibutuhkan oleh bangsa. Karena ini pengertiannya penulis yang memiliki gagasan ya. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya author gitu ya. Kesejahteraannya itu sangat rendah. Masih banyak penulis seterkenal apapun dia, seproduktif apapun dia, itu hidupnya masih nyerempet garis kemiskinan. Ya. Hari tuanya tidak sejahtera, sangat pokoknya jauh sedih lah. Sejahtera ya. Sedih, padahal ini kan kerjaan intelektual yang karya-karya para penulis yang pemilik gagasan ini kan membentuk isi kepala dari orang Indonesia gitu. Bisa diambil contoh misalnya N. Hadini, kurang legendaris apa beliau, tapi sampai di akhir hayatnya dia masih ada masalah tentang kesejahteraan. Padahal dia sudah
menerbitkan puluhan buku dan dia profesional sekali sebagai penulis. Kerja tuh memang pakai jam kayak orang kantor gitu, tiada hari tanpa menulis. Terus juga yang pada hari ini masih kami bukan bantu ya, yang kami dukung, penulis berusia 82 tahun, Ibu Hana Rambe. Beliau yang menulis Mira dari Banda. Mira dan Banda. Ya, tentang sejarah rempah Indonesia di Pulau Banda, tentang perbudakan di era itulah ya. Itu udah 82 tahun, tapi ya seperti itu, kita kan inginnya kalau udah umur-umur segitu sudah banyak karya yang terbit, dan apalagi karya itu mengangkat tentang Indonesia, itu hidupnya udah nyaman lah setidaknya. Ya, karena itu saya dan teman-teman memutuskan untuk membuat koperasi. Kenapa kami pilihnya koperasi? Karena di dalam koperasi itu adalah hibrida antara organisasi dan badan usaha gitu. Karena selama ini kalau bikin organisasi itu yang ada cuman berantem dari kongres ke kongres. Terus juga untuk mencari dana itu agak sulit karena kan yang namanya misalnya perkumpulan itu bukan untuk profit kan, bukan untuk bisnis gitu. Nah, kalau koperasi itu pertemuan. Ya, organisasi iya, karena koperasi itu berdasarkan anggota. Betul. Iya, jadi terus anggota tuh punya kesetaraan hak bersuara. Nah, tapi kita juga kalau mau membiayai organisasi boleh bikin usaha, jelas lah gitu, nggak ada mungkin ngauditnya juga lebih gampang gitu ya. Jangan dicampur-campur ya koperasi itu sama orang suka bilang, wah koperasi tuh ada simpan pinjam gini-gini. Itu nanti persoalan lain. Iya. Ya, enggak. Maksudnya koperasi itu nggak sesempit itu. Nggak sesempit gitu itu, dan di Indonesia memang banyak yang salah paham, memang dibikin seperti itu oleh pemerintah juga, masuk lagi ke pemerintahan ya. Banyak diskriminasi terhadap koperasi gitu. Tapi sebenarnya koperasi itu ideal sekali, dan koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar 45, penjelasan pasal ayat 1 pasal 33 gitu, bahwa usaha itu harus berdasarkan kekeluargaan, dan yang cocok untuk itu adalah koperasi. Okay. Itu ditulis langsung oleh wakil presiden pertama kita, Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta. Jadi sebenarnya tujuan yang kemudian akhirnya terbentuklah Koperasi Penulis Bangsa Indonesia itu karena berangkat dari hal tersebut. Kami ingin ada kesetaraan. Terhadap penulis, karena penulis ini di dalam rantai ekosistem dunia penerbitan itu kenapa paling bawah gitu kan, harusnya enggak gitu. Jadi kebetulan juga karena latar belakang saya sebagai seorang advokat, jadi saya pakai untuk memperjuangkan hak-hak bagi penulis, tentu dengan tidak melupakan kewajibannya. Jadi usaha yang kami lakukan itu adalah literary agent atau agen sastra. Jadi seperti manajemen untuk artis, tapi ini penulis gitu. Dan agen sastra ini adalah profesi yang usianya sudah mungkin 100 tahun di negara-negara yang dibilang literasinya tinggi, tapi di Indonesia tuh asing. Padahal setiap penulis itu harusnya idealnya punya agen sastra. Punya agen sastra ya. Luar biasa, itu sebuah pekerjaan yang mulia sebenarnya. Hebat. Oke, Kak Kanti, bicara soal koperasi, dan itu kan tidak terlepas dari dunia kepenulisan pasti ya, karena itu tujuannya untuk kesejahteraan para penulis. Apa yang membuat Kak Kanti tertarik di dunia kepenulisan? Sementara kan kalau kita tarik nih, Kak Kanti itu sekolahnya di hukum gitu ya. Walaupun memang dari kecil mungkin sudah sangat hobi menulis ya dan membaca. Apa yang membuat Kak Kanti tertarik di dunia kepenulisan ini? Itu sepertinya memang saya suka menyerap kemudian membagikan. Dulu menyerap dan membagikan ya. Jangan hanya menyerap tapi nggak membagiin gitu kan. Dengan bahasa saya sendiri. Awalnya saya itu suka menjadi pencerita gitu ya, atau pengkisah. Storytelling
itu awalnya justru menggambar. Jadi sebelum bisa baca tulis tuh menggambar. Awalnya tuh bikin komik gitu. Cuma lama-lama bikin komik kok susah banget gambarnya gitu. Kayaknya udah pengen cepet dikeluarin. Kalau gambar kan butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Akhirnya alhamdulillah kayaknya enakan nulis. Iya. Gitu. Jadi karena keinginan itu sih, dan juga saya merasa kalau jadi penulis tuh kita sangat merdeka, tidak terikat ruang dan tidak terikat waktu, bisa ada di mana aja sambil nulis kapan aja, dan juga nggak ada kata pensiunnya. Jadi menurut saya itu merdeka banget gitu kan, anaknya nggak suka diatur-atur ya. Merdeka berpikir, merdeka menulis, merdeka berkreasi. Jadi gitu. Dari situ terus akhirnya nggak berpikir sih untuk masuk ke advokasinya. Awalnya cuma murni berkarya aja. Terus ketika ngelihat loh kok seperti ini gitu tadi. Rentang waktu saya nerbitin novel terakhir sama yang ini nih yang terbaru itu tuh agak jauh. Kan pertama nerbitin 2006, terus terakhir nerbitin lagi 2011. Ini baru 2023 gitu. Di antara itu adalah antologi. Tapi sempet males karena saya lihat ini penulis diperlakukan sangat tidak adil gitu. Misalnya dari masalah royalti, lalu pembajakan, lalu bagaimana pemerintah memperlakukan para penulis, nggak ada terhormatnya, bagaimana dunia pendidikan juga tidak meletakkan profesi ini sebagai profesi yang mulia. Iya, itu yang akhirnya memantik Kak Kanti untuk kenapa juga tidak hadir di dunia kepenulisan ya. Selain menjadi penulis juga sebagai untuk backup teman-teman penulis yang lain. Iya, saya pikir saya juga nanti akan menikmati ketika ekosistem di dunia penulis ini dan penerbitannya sudah ideal. Aku bisa tinggal hidup menyepi lalu menikmati royalti. Iya. Ini kan nggak jelas. Seperti J.K. Rowling ya. Iya, seperti J.K. Rowling. Oke. Iya. Kak Kanti, sebenarnya inti dari podcast kita adalah kita akan bertanya soal cita-cita .2 petani. Iya. Nah, buku ini kan kalau ini ya Dila baca ini kan adalah ada diksi petani gitu ya. Kemudian cita-cita .2 ini menarik sebenarnya dari judulnya itu udah menarik banget. Apa tujuan dan sebenarnya pesan dari lahirnya cita-cita .2 petani ini, Kak? Iya, cita-cita .2 petani ini sebenarnya saya tulis dengan bahasa yang sederhana, tapi isinya kalau teman-teman yang sudah membaca melihat tulisan-tulisan tersiratnya itu, pesan-pesan tersiratnya pasti paham bahwa ini ada kritik terhadap dunia pendidikan, ada kritik terhadap bagaimana perlakuan negara terhadap para pahlawan pangan kita. Petani sering disebut pahlawan pangan, tapi petani juga dikriminalisasi. Iya. Sampai hari ini. Iya. Ya petani, pokoknya dalam rantai makanan petani juga seperti penulis yang memproduksi padahal. Iya. Tapi diletakkannya di bawah, tidak dianggap. Kalau soal kemuliaan itu cuman di mulut aja, cuman slogan. Ya itu dan menurut saya ini berbahaya karena ketika petani kita semakin sedikit, nah nanti kita makannya import semua dong. Betul. Ya kan, nanti bagaimana kita mau berdaulat sebagai bangsa kalau soal perut aja kita tergantung dari bangsa lain. Gejala-gejala itu kan udah sangat terlihat gitu ya. Pada podcast sebelumnya udah saya singgung juga tuh, kita 60% pangan kita import. Terus yang bahan-bahan seperti gandum, seperti kedelai itu udah di atas 80% import. Betul. Iya kan? Itu sangat mengerikan dan udah semakin sedikit petaninya, sistem pertaniannya juga nggak sehat dengan pestisida, dengan pupuk kimia. Nah, terus pendidikan kita juga malah mengajarkan anak untuk malu jadi petani, supaya anak-anak itu nggak ada yang pengen jadi petani. Ya kayak selama keliling buku ini waktu itu tur
promosi buku ini. Sayangnya nggak ke Manado ya? Iya, waktu itu cuma di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di DIY gitu. Itu pasti kalau ditanya, kalian ada nggak cita-cita jadi petani? Gitu. Nggak ada yang mau lah jadi petani gitu. Persis seperti di buku ini tokoh utamanya namanya Pratama. Tama ini justru antitesanya dari itu. Dia adalah seorang anak jenius dari keluarga petani. Bapaknya tuh menanamkan bahwa jadi petani itu mulia sekali karena memberi makan orang banyak. Itu makanya si Tama ingin banget jadi petani. Dengan segala kejeniusan dia mau ikut lomba-lomba, dikirim sama sekolah, kompetisi cerdas cermat apa dia selalu menang. Terus bahkan di pertandingan olahraga seperti sepak bola juga dia jago. Tapi dia cuma mau jadi petani gitu. Iya di buku ini ya. Nanti kan orang akan bertanya, oh kenapa gitu. Dan di sini diceritakan ketika Tama nih anak baru di SMP Nusantara, settingnya di Yogyakarta. Anak baru yang dapat beasiswa, terus baru hari pertama memperkenalkan diri, dia mau bilang cita-citanya mau jadi petani. Diketawain gitu kan. Karena mereka anak-anak ini punya bayangan jadi petani itu miskin, penuh dengan lumpur. Di sekolah nggak pernah diajarin, yang bikin saya jadi memang sistemnya kok pendidikan Indonesia itu membuat kita malu menjadi orang Indonesia. Nggak ada kan kita ditanamkan, kamu tuh jadi Indonesia harus bangga, kamu tuh harus menghormati petani, selalu dijual-jualnya berkompetisi dengan luar, nanti kalah, kamu harus keluar negeri, kamu harus meninggalkan kampung kamu tuh terus ada istilah-istilah 3T, daerah terluar, terus terbelakang, apalagi T satunya lagi terluar, tertinggal ya. Wah, itu kan jelek banget stigmanya. Padahal nggak ada yang namanya daerah terluar, yang ada terdepan seperti di Sangihe itu kan daerah perbatasan gitu. Itu justru daerah terdepan. Ketika ada tamu dari Filipina, dia masuknya lewat pintu depan dong, bukan lewat pantat. Pintu belakang. Iya. Jadi banyak kritik terhadap sistem pendidikan kita dan juga sistem politik pemerintahan kita di dalam buku ini yang saya sampaikan secara sederhana dan ini boleh untuk segala usia karena Tama dan kawan-kawannya ada beberapa atau kawannya lagi yang punya cita-cita yang juga unik-unik. Misalnya Meni ingin jadi bintang film. Si Meni ini jadi ketika bilang mau jadi bintang film diketawain satu kelas gitu. Dan ini kejadian waktu saya sekolah dulu SMP ada temen dia bilang mau jadi bintang film. Itu diketawain satu kelas. Terus saya bingung kan kenapa diketawain ya? Kita bukannya semua punya bintang film yang kita idolakan. Keren banget dong gitu. Nanti kan asik kalau dia udah terkenal bisa ngaku-ngaku. Ini kenapa diketawain? Anaknya juga cantik gitu. Heran. Dan hal-hal seperti itu saya aja mau jadi penulis aja udah dianggap aneh. Waktu itu sampai udah nerbitin novel pertama aja udah dapat Khatulistiwa Award aja, nominasi aja masih kayak nanti gimana cari uangnya gitu. Pokoknya pendidikan kita tuh kayak gitu, membentuk nanti cari uangnya gimana supaya kaya. Itu aja. Ih kesel gak? Apaan sih gitu loh. Iya. Aku cetek sekali gitu kan. Akhirnya profesi penulis tuh jadi dipandang sebelah mata juga gitu karena dianggap penulis itu miskin, petani miskin. Ya ampun, kalau semua orang mau jadi pengusaha atau jadi mafia tambang, siapa yang ngasih makan kita? Siapa yang ngajar? Jadi guru aja mungkin nggak dilirik. Apalagi honorer ya. Iya. Nah bicara soal tadi kan Kak Kanti bahwa buku ini tuh menceritakan sebenarnya tentang bagaimana anak muda, pesannya sebenarnya kan juga ada salah satu dari pesan situ bagaimana anak muda itu tidak merasa bahwa petani itu sebuah profesi yang tidak menjanjikan atau petani itu profesi yang tidak membanggakan gitu. Tapi sebenarnya itu adalah ini petani memberikan makan loh buat kalau nggak ada petani terus kita mau tadi
mau impor terus. Nah, menarik tadi Kak, pas Kak Kanti impor sampaikan. Sehat. Kalau impor kan makin nggak sehat, makin jauh rantainya. Iya, makin jauh rantainya dan pasti makanannya sudah tidak fresh ya, gitu ya. Nah, menarik tadi pas Kak Kanti sampaikan bahwa berarti sekarang nih nggak ada lagi, menarik tadi anak-anak nggak ada lagi yang mau jadi petani ketika tur buku ini kan ditanyain, ada nggak yang mau jadi petani? Nggak ada yang mau. Nah, terus lantas kalau semuanya nggak ada yang mau jadi petani, kalau sistem pendidikan kita mengajar gitu, lantas siapa yang mau jadi petani? Iya, gitu. Dan orang tua juga ada andil gitu. Orang tua juga nggak harus jadi petani juga. Ini juga kritik. Ya kalau anak mau jadi bintang film, mau jadi pemain bola, ya dukung aja gitu. Ini saya ada contoh bagus banget ya. Da Vinci, semua orang tahu Da Vinci kan. Da Vinci itu dari abad 15. Leonardo da Vinci. Dia semua deh ahli kimia, pelukis, pematung. Terus juga yang mendesain awal-awal pesawat gitu di abad 15. Keluarga dia tuh notaris semua, keluarga terpandang. Tapi bapaknya melihat bahwa kok si Leonardo ini agak beda nih anakku satu ini. Kayaknya nggak bakat dia jadi notaris. Padahal dari kakeknya, bapaknya semua notaris dan sukses gitu. Dia ngeliat si Leonardo da Vinci ini lebih pandai menggambar, lebih bagus di seni. Dia akhirnya sama bapaknya itu langsung, kalau zaman dulu kan mungkin bentuk sekolahnya nggak kayak kita sekarang ya, dikirim ke kampus mana gitu. Dikirim untuk belajar dari pelukis paling hebat di masa itu. Iya. Jadi bapaknya, bener akhirnya si Leonardo da Vinci sampai hari ini namanya masih sangat terngiang-ngiang kan, pelukis Mona Lisa. Yang mau di apa namanya? Da Vinci Code. Mau diteliti sampai banyak versi gitu. Nah, Kak bicara abad 15 kayak gitu. Iya, abad 15. Belum ada pedagog. Abad 15 udah kayak gitu ya. Hebat banget kan. Apa kabar dia hidup di zaman kita ya? Bayangin bisa terbang ya dia. Ada anaknya nggak sih? Nggak ada, sayangnya nggak ada ya. Nah itulah apa namanya, kenapa sistem pendidikan kita sebenarnya Dila juga memang akhirnya pas Kak Kanti ngomong tuh iya juga ya, kalau misalnya tadi bicara Sangihe, iya ya kan kita lewatin itu adalah pintu depan, harusnya terdepan dong, bukan terluar. Iya bang, terluar apalagi terbelakang. Terluar, tertinggal. Nah, bahasa tertinggal itu kan agak-agak menyakitkan. Nah itu merusak mental juga, jadi ada perasaan kita tertinggal, berarti kita harus maju, dan majunya itu definisi kita harus keluar dari pulau kita, dari kampung halaman kita. Habis itu diserbu orang lain. Jadiin tambang deh. Oke, Kak Kanti, ini kan tadi dia penasaran waktu keliling di 3 kota. Respon provinsi. Yang paling 3 provinsi. 15 titik. Apa yang paling menarik yang Kak Kanti temukan saat tur waktu itu tentang buku ini? Ya, kalau dibilang 100% nggak ada yang mau jadi petani sih nggak bener juga, cuman itu mungkin 1 banding berapa ya? 1 banding 100 mungkin. Iya. Ada lah gitu yang ingin jadi petani. Nah tapi yang paling menarik itu adalah orang-orang ini tidak mau jadi petani atau tidak bangga menjadi petani itu bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena ada sejarah gelap di Indonesia gitu. Dulu zaman Soeharto ada yang namanya revolusi hijau, ketika tadinya petani tuh dengan metode organik, metode ya normal lah gitu, tradisional, nggak pakai pupuk kimia, pakai bibitnya juga yang dikembangkan sendiri. Itu setahun kan panen 1 kali. Kemudian datanglah program swasembada beras gitu ya, pangan, beras, swasembada beras. Terus tadinya panen cuma 1 kali jadi 3 kali kan, tapi itu kan dengan didoping dengan pupuk kimia, dengan pestisida. Itu kan membuat orang-orang wah ternyata dengan obat-obatan racun baru ini
kita malah panennya jadi cepet gitu kan. Tapi mereka yang sadar kan tahu bahwa yang namanya tanah seperti juga siklus kehidupan itu nggak bisa dipaksa seperti itu kan. Alam kan udah mengajarkan kita ada setiap apapun itu ada musimnya gitu. Ada musim mangga, ada musim durian, rambutan, nggak bisa dipaksa terus. Kalau dipaksa terus tanahnya rusak kan. Iya, dan hasilnya pasti nggak maksimal gitu. Tanahnya mati kan. Iya. Tanahnya mati, kemudian selain tanahnya mati juga karena pakai obat-obatan itu hamanya makin ganas kan. Hamanya jadi imun, jadi kebal gitu. Tadinya cuman butuh predator alami gitu, sekarang harus pakai kimia. Terus tadinya mungkin cc-nya cuma berapa, 1 cc, terus ya kan menyesuaikan, berevolusi juga itu hama-hamanya itu. Iya kan. Nah terus mereka yang sadar bahwa itu salah, mereka kan tetap berpegang pada cara pertanian tradisional. Mereka mengembangkan pupuk sendiri, tetap mereka punya bibit sendiri. Itu kan pada ditangkepin sama tentara waktu itu. Iya waktu itu. Sampai hari ini sebenarnya, sampai hari ini masih di beberapa tempat. Cari aja di koran, di media-media online maupun di sekarang semuanya udah hampir online semua. Itu mengembangkan bibit sendiri itu bisa dianggap kejahatan. Iya, itu kan semua ya gitulah, gila. Proyek. Kita masih dijajah. Iya, bahkan kita dijajah sama bangsa sendiri ya. Jadi mereka itu trauma ceritanya. Itu yang jadi menarik ceritanya. Dia bilang tiba-tiba mereka ketika ngobrol diskusi ini, buku ini juga saya pakai untuk menjadi pembuka diskusi ke lingkaran yang berbeda, nggak cuman aktivis ataupun orang-orang yang udah digerakkan ya, tapi bisa masuk ke kampus, bahkan ke kafe anak gaul, terus juga ke rumah-rumah orang penduduk biasa ya gitulah, yang sehari-hari aja gitu ya. Jadi baru mereka inget, iya dulu kakek saya, mereka cerita dulu bapak saya gini di penjara, terus di PKI kan. Jadi sedih sekali, makanya saya bilang memang ada pembunuhan secara sistematis gitu. Jadi serius kan? Serius banget ya. Oke. Jadi bicara soal apa namanya? Tapi buku ini ringan yeah. Dan ada kisah cintanya juga manis, seru-seruan. Untuk segala usia, nggak ada adegan 17 tahun ke atas, nggak ada. Nggak ada. Jadi aman sebenarnya untuk teman-teman sebenarnya, karena buku ini sebenarnya buku pesan edukasi yang dikemas dengan cara yang renyah gitu ya. Terus buku ini juga saya bikin interaktif biar teman-teman nggak bosen bacanya, karena sekarang kita kan era digital yang dimana setiap 5 detik sekali konsentrasi kita tuh udah terpecah gitu ya. Jadi setiap halaman keberapa tuh ada gini, nah teman-teman bisa isi kayak lembar kerja siswa. Enggak ada pertanyaan-pertanyaannya misalnya gini, kalau tulis sejujurnya, cita-cita kamu tuh apa? Jika uang bukan masalah, kamu tuh ingin jadi apa? Kamu ingin mengerjakan apa? Gitu. Ini bisa ditulis nih di sini. Menarik. Iya, terus juga ada gambar-gambarnya juga ya kalau nggak salah ya? Iya, ada gambar. Ini sih cuman untuk pintu masuk aja biar teman-teman ternyata bertani tuh nggak sesusah itu. Ternyata pertanian organik tuh sangat mungkin untuk dilakukan kayak gitu. Ya pokoknya aku kemas dengan ringan. Dan ini volume 1, nanti ada volume 2-nya. Ini ilustrasinya semua saya bikin sendiri, pamer. Wih, mantep. Luar biasa. Jadi ini benar-benar ini ya, ininya didesain sendiri, karena Kak Kanti juga memang senang melukis ya. Iya. Dan pernah mendapatkan ini ya, pernah sekolah juga kan? Saya ikut Ikatan Wanita Pelukis Indonesia, pameran lah. Gitu. Ya, luar biasa. Ya kan banyak banget kan prestasinya, Sobat Literasi. Oke, baik Kak Kanti. Tadi kan kita sudah bicara soal tujuan dan apa yang kemudian menjadi lahirnya buku ini gitu. Latar belakangnya juga ternyata dari kegelisahan Kak Kanti terhadap ketidakadilannya. Iya. Saya perlu kasih catatan juga ya. Orang kalau ngomong pertanian kepikirannya cuma beras, cuma padi. Padahal kan ini juga hasil pertanian dari kapas, cotton,
Nah, atau mungkin ada sutranya. Semuanya dari hasil bumi sebenarnya. Yang menanam itu namanya petani. Yang menanam itu menjadi namanya petani. Iya benar. Karena juga kayak rumput laut. Iya, rumput laut. Kosmetik hari ini kita gunakan gitu ya. Kolagen ya. Dan itu sebenarnya dari hasil pertanian semua. Betul, betul. Sip. Kak Kanti, sebelum kita mengakhiri ya podcast kita hari ini, mungkin Kak Kanti ada nggak pesan buat teman-teman generasi muda, sobat literasi yang hari ini nonton podcast kita? Pesannya teman-teman hargai petani, cintai petani, terus nggak ada cita-cita yang remeh. Segala cita-cita itu pasti akan bermanfaat bagi kita. Juga akan memberikan, kamu ikutin kata hati kamu aja, kerjain yang kamu mau, dan itu akan jadi inspirasi bagi banyak orang, percaya deh. Dan kalau semakin orang itu memiliki kekhususan atau spesifikasi, kita nggak akan berebut kue yang sama. Hidup itu lebih enak, lebih enteng. Itu udah sebenarnya udah rumus hukum alam. Iya. Gitu. Jadi dan jangan lupa, yang pasti jangan lupa untuk tetap membeli buku Cita-Cita .2 Petani, sudah ada di toko buku Gramedia, juga bisa didapatkan di marketplace yang lain ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak Nila. Kanti pengen lebih menggali, tapi rasa-rasanya nanti kita tunggu ke Kanti datang lagi ke Manado dan kita tanya-tanya lebih banyak lagi tentang nanti ada Cita-Cita .2 Petani volume 2. Mungkin judulnya nanti Cita-Cita .2 Presiden. Siap. Harus begitu ya Kak Kanti ya. Terima kasih sekali lagi Kak, mudah-mudahan sukses dan bukunya semakin banyak yang order, harus, karena ini buku bukan sekedar buku tapi juga pesan-pesan yang dibawa dengan cara yang luar biasa ya, dengan ringan tapi mengena. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan mudah-mudahan podcast kita selalu memberikan inspirasi, dan jangan lupa untuk Sobat Literasi subscribe, like, comment, dan share podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Kalau baca di Tobat gimana? Salam Daya Baca. Salam Daya Baca. Sampai jumpa. Bye.